Yesus datang membawa pemulihan. Ulangi sekali lagi anak-anak yang di rumah, ikuti ya. Yesus datang membawa pemulihan. Kita siap memuji Tuhan, Miss? Siap. Yuk kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Anak-anak harus bersukacita di rumah ya. Semangat. Ya, kita surga.
melewati di dalam masa pandemi, tapi Tuhan Yesus tetap ada di hati kita ya. Mari kita siapkan hati kita menjadi tempat yang layak untuk kedatangan Tuhan. Anak-anak, mari kita dalam sikap berdoa, kita tutup mata, kita undang Tuhan, kita memuji, menyembah Tuhan. Bersama-sama ya, kita akan memujikan seperti palungan.
memenuhi hati kami, memimpin hidup kami Tuhan. Mari Tuhan, kami anak-anak-Mu ini kami siap menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari buka hati kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, buka hati kami, pikiran kami, dan hati kami supaya kami siap untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Shalom anak-anak semuanya. Sukacita hari ini benar-benar Mr. Dimas berharap anak-anak boleh merayakan Natal dengan luar biasa. Walaupun cuma di rumah, tapi tidak mengurangi sukacita kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah bersorak-sorai buat Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mr. mengajak anak-anak, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Siapkan hati kita, siapkan pendengaran kita untuk terima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur, kami merayakan Natal. Tuhan izinkan kami beribadah walaupun hanya di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya berkat Tuhan, kasih setia Tuhan, sukacita Tuhan itu ada tetap di dalam setiap hati kami, terkhusus anak-anak yang ada di rumah. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh berfirman kepada setiap kami secara pribadi, sehingga di Natal tahun ini kami mendapatkan rema, mendapatkan firman yang boleh membangkitkan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam, belajar bersama-sama firman Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman hari ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur ya, walaupun dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita gabung bersama-sama di ibadah Natal, tapi kita tetap bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk ibadah online. Dan Mr. Dimas berharap anak-anak yang di rumah juga tetap bersukacita, tetap semangat. Yuk disiapkan dulu Alkitabnya, dikeluarkan Alkitabnya, boleh bersama dengan orang tua di rumah untuk kita boleh belajar firman Tuhan. Kemarin tanggal 22 ya, kita sudah merayakan juga Natal yang berbeda. Karis Christmas drive-thru ya. Kalau anak-anak yang datang kemarin ada naik motor muter lapangan parkir itu ya, dan difoto, dan Mister berharap dan percaya anak-anak juga yang kemarin ikut pasti merasakan sukacita. Yuk kita langsung aja buka Alkitab kita hari ini. Anak-anak silakan dibuka Alkitabnya bersama dengan orang tua di Yesaya pasal 9. Yuk buka Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Yesaya 9 ayat yang ke-6. Mr. Dimas mau bacakan buat anak-anak semuanya. Firman Tuhan mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kehadiran Tuhan Yesus itu membawa dampak yang luar biasa buat kehidupan kita anak-anak. Di tahun ini kita membawa satu tema, kita mengangkat satu tema. Anak-anak bisa baca di belakang ini. Temanya adalah Yesus datang membawa pemulihan. Anak-anak boleh baca apa? Yesus datang membawa pemulihan. Yang menjadi pertanyaan anak-anak, apa yang akan Yesus pulihkan? Apa yang perlu dipulihkan anak-anak dalam kondisi seperti ini? Kita tahu, anak-anak juga tahu ya, bahwa biasanya kalau kita Natal, kita jalan-jalan ke mall, kita liburan, kita keluar kota, kita ke pantai, ke gunung, dan banyak sekali wisata. Tapi tahun ini kita harus mengalami yang namanya pandemi. Salah satu yang harus dan akan Tuhan pulihkan yang pasti kondisi seperti ini anak-anak. Nah, kita mau belajar firman Tuhan hari ini tentang Yesus datang membawa pemulihan, yang Mr. Dimas akan bawa dalam satu kisah cerita, dan Mr. berharap anak-anak boleh menyimak cerita ini dengan baik. Ceritanya seperti ini anak-anak. Ada satu anak laki-laki yang bernama Robi. Robi ini usianya kurang lebih 11-12 tahun. Dia berarti sekitar kelas 6 ya, kelas 6 SD.
Robi tinggal di satu keluarga yang terbilang cukup kaya anak-anak. Dia orang tuanya pengusaha, papa mama masih lengkap, bahkan Robi ini anak tunggal. Betapa luar biasanya Robi dimanjakan oleh orang tuanya. Karena orang tuanya kaya, dia anak tunggal. Tetapi satu hal anak-anak, kehidupan Robi tidak seenak yang kita bayangkan. Robi ternyata lahir dan bertumbuh dalam keluarga yang cukup kacau. Karena setiap hari, hampir setiap hari Robi melihat kedua orang tuanya bertengkar anak-anak. Papa mamanya selalu bertengkar, cekcok, bahkan karena kesibukan pekerjaan kedua orang tuanya, Robi lebih dekat kepada yang mengasuhnya. Bahkan Robi tidak punya komunikasi yang baik dengan kedua orang tuanya. Akhirnya karena setiap hari dia mengalami pertumbuhan yang tidak baik, melihat orang tua yang terus bertengkar, Robi pun menjadi anak yang kurang baik juga. Dia di sekolah malas-malasan, dia di sekolah juga sering menjahili temannya. Sedang ada teman yang lewat dijailin, ketika pembelajaran di sekolah juga dia juga tidak melewatkan dengan baik. Bahkan di kondisi ketika kehidupan dia dalam artian sekolahnya dalam masa pandemi online pun, sekolah juga Zoom tidak pernah ikut, Google Meet juga nggak pernah ikut, pembuatan tugas-tugas dia nggak pernah kerjakan. Bahkan dia berani dengan orang tuanya. Padahal sebenarnya Robi juga anak Tuhan, tapi memang tidak sering datang ke gereja. Mungkin bisa dibilang 1 bulan 1 kali 2 kali datang sekolah minggu. Nah anak-anak, suatu hari ketika Robi di rumah, dia melihat kembali orang tuanya cekcok lagi. Kurang lebih itu jam 4 atau jam 5 sore anak-anak. Ketika Robi melihat itu, dia juga walau masih anak tapi dia sedih. Dia mau teriak, akhirnya dia keluar dari rumahnya. Dia minta supir mobilnya untuk mengantar dia. Pokoknya kita jalan aja pak, saya mau pokoknya kita jalan-jalan. Karena orang kaya ya, jadi Robi punya sopir pribadi. Akhirnya ketika dia jalan-jalan, dia melewati satu gereja, dan gereja itu sedang ibadah. Dan ternyata ibadah Natal pada waktu itu anak-anak. Ketika dia penasaran, dia waktu itu benar-benar, aku harus bagaimana ya, aku masih kecil tapi aku mengalami seperti ini. Sampai akhirnya Robi memutuskan untuk, karena dia penasaran, dia masuk ke gereja anak-anak. Dia ikut ibadah itu. Dan ketika firman Tuhan disampaikan, Tuhan menjamah hati Robi. Robi benar-benar menangis jadi-jadinya karena dia meminta ampun kepada Tuhan dan dia berdoa, Tuhan, aku meminta supaya keluargaku dipulihkan. Orang tuaku tidak suka bertengkar lagi dan orang tuaku sayang sama aku. Ketika Robi berdoa begitu, Tuhan menjamah dia dan benar hatinya dipulihkan. Dia tidak menjadi anak yang marah lagi dengan orang tuanya. Ketika dia pulang, memang tidak terjadi langsung anak-anak pemulihan di dalam keluarganya, tetapi Robi sudah mengalami pemulihan. Dia mau memaafkan orang tuanya, bahkan dia mendoakan orang tuanya. Dan hal yang luar biasa, karena Robi sering mendoakan orang tuanya, mendoakan keluarganya, dan yang terjadi mujizat luar biasa. Tuhan memulihkan keluarganya. Kedua orang tuanya kembali rukun kembali. Bahkan hubungan antara Mama, Papa, dan Robi kembali lagi. Mereka menikmati masa-masa kehidupan mereka dengan penuh sukacita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini Mr. Dimas mau mengajak anak-anak untuk merenungkan cerita dan firman Tuhan hari ini. Bahwa Yesus datang, Tuhan Yesus datang, itu akan membawa pemulihan buat hidup kita, buat keluarga kita, bahkan buat kota kita, bangsa kita. Kita harus percaya anak-anak, dan mari bersama-sama belajar untuk menghargai kelahiran Yesus. Tidak hanya kita rayakan dengan baju baru, jaket baru, sepatu baru, atau mungkin mainan baru, tapi kita juga mau meminta untuk Tuhan memperbaharui, memulihkan setiap hati kita. Baik Mr. Dimas, anak-anak, dan orang tua yang ada di rumah. Mr. Dimas percaya kedatangan Yesus akan membawa pemulihan banyak dalam kehidupan kita. Tapi minta dulu sama Tuhan.
Doa dulu sama Tuhan. Tuhan, aku minta Engkau lahir, Engkau hadir, Engkau datang dalam hidupku, dalam keluargaku. Dan Mr. Dimas percaya pemulihan demi pemulihan Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita anak-anak. Mr. Dimas tahu anak-anak semua yang ada di rumah ketika di sekolah seperti apa. Ini tidak ada kata terlambat anak-anak. Dan buat Tuhan Yesus ketika anak-anak mau datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, Mr. Dimas percaya Tuhan akan bekerja dalam kehidupan anak-anak, bahkan orang tua yang ada di rumah. Mari bersama datang kepada Tuhan lebih lagi dengan kesungguhan hati dan terima pemulihan demi pemulihan yang akan Tuhan Yesus kerjakan. Apa yang menjadi bagian kita sekarang anak-anak? Kita cukup berdoa kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan terus membawa doa demi doa kepada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan anak-anak dan orang tua yang ada di rumah. Dan nikmati pemulihan yang akan Tuhan Yesus kerjakan buat kehidupan kita. Amin. Demikian firman Tuhan dan cerita yang Mr. Dimas boleh sampaikan hari ini. Kiranya menjadi berkat buat setiap anak-anak dan orang tua yang ada di rumah. Dan ini menjadi satu berkat khusus untuk Mr. Dimas dan anak-anak dan orang tua untuk Natal tahun ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan, buat cerita yang kami dengar hari ini, mengajarkan kepada kami, mengingatkan kepada kami bahwa kedatangan Tuhan, kelahiran Tuhan, itu tidak hanya kami sambut dengan euforia saja, dengan membeli hal-hal yang baru, tapi boleh meminta benar-benar Yesus hadir, datang, dan lahir dalam hidup kami, dalam keluarga kami, sehingga tidak hanya menjadi tema tahun ini, tetapi boleh benar-benar teraplikasi, terjadi dalam hidup kami, bahwa hidup kami akan dipulihkan dengan kelahiran Yesus, dengan kedatangan Yesus dalam hidup kami. Berkati orang tua yang ada di rumah, berkati anak-anak yang ada di rumah, berkati setiap teacher yang ada di rumah juga, yang hari ini bersama-sama merayakan Natal. Biarlah Tuhan tetap menjagai kami, berikan kami kesehatan, sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku. Kami menyerahkan seluruh hidup kami menyerahkan seluruh keluarga kami, dan kami percaya Tuhan akan kerjakan pemulihan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan meminta haleluya, amin. Terakhir Mr. Dimas mau mengucapkan selamat Natal dan tahun baru, dan selamat berlibur buat anak-anak dan orang tua. Terima berkat Natal hari ini, terima berkat Natal tahun ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bye.